Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Peserta kuliah Ulumul Quran yang berbahagia, kita lanjutkan pertemuan kita untuk kuliah Ulumul Quran yang kedua dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kedua ini kita akan membahas Al-Quran, Wahyu, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna wahyu. Al-makna al-lughawi. Definisi wahyu secara bahasa. Al-wahyu masdarun bimanal isyarati syari'ati al-khafiyati. Wahyu adalah masdar, kata asal. Bimanal isyarati syari'ati al-khafiyati, dengan arti suatu isyarat yang sangat cepat yang tersembunyi. Yuqalu uhita ila fulanin. Kamu mewahyukan kepada fulan, memberikan isyarat kepada orang lain. Idza kalam tahu bisur'atin wa khafiyatin. Kalau engkau berkata kepadanya dengan cepat dan tersembunyi, samar. Khafiyah itu cepat, syariah itu cepat, khafiyah itu tersembunyi, terisarat itu. Wa auha wa auma'a ila fulanin bimana asyara, isyarat, memberikan isyarat. Wa hallahu ilahi alhamahu, Allah mewahyukan kepadanya, artinya mengilhamkannya. Jadi ada al-isyarah asari al-khafiyah, au hallahu ilahi alhamahu, isyarat yang cepat, yang tersembunyi atau samar, serta mewahyukan, Allah mengilhaminya. Al-Quran telah menggunakan lafaz wahyu dalam pengertian bahasa seperti di atas, sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat berikut. Misalnya, di dalam Quran surah An-Nahl ayat 68 ini, Allah berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutaw wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Artinya ilham ghorizi. Tuhan Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada lebah. Wa auha ilan nahli. Wa auha rabbuka ilan nahli. Auha, mewahyukan. Allah telah mewahyukan kepada nahli, kepada lebah. Maksudnya ilham ghorizi. Secara naluriah memang lebah itu juga butuh rumah, butuh tempat tinggal. Kemudian yang kedua, artinya adalah bisikan jahat, sebagaimana dalam Al-An'am ayat 112. Perhatikan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din. Yuhi, mewahyukan sebagian dari mereka kepada yang lain. Artinya setan itu membisikkan bisikan jahat di antara mereka kepada mereka juga gitu. Di antara mereka saling memberikan bisikan-bisikan yang jahat. Kemudian yang ketiga, isyarat. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Quran surah Maryam ayat 11. Fa auha, isyarat, artinya dia memberi isyarat kepada mereka. Ya, memberikan isyarat. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Sehingga secara bahasa wahyu itu memiliki 3 definisi ini. Ilham ghorizi, bisikan jahat, dan isyarat. Masing-masing dipakai di dalam surah Al-Quran ayat surah An-Nahl ayat 68, surah Al-An'am ayat 112, surah Maryam ayat 11. Kemudian secara syar'i, definisi wahyu itu arrafa ulama bita'rifatin kasiratin minhum min asab, ya, yang panjang lebar, definisi yang panjang lebar sama ada yang pendek. Singkatnya, al-wahyu huwa al-i'lamu bisyar'i, pemberian informasi tentang syariat.
Atau al-wahyu wa i'lamullahi linabiyyin min anbiya'ihi bihukmin syar'iyyin wa nahwihi. Jadi ada definisi yang pendek, wahyu itu adalah informasi terhadap syariat, informasi tentang syariat. Ada juga definisi wahyu itu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi, dari nabi-nabi Allah ya, tentang hukum-hukum, syarak dan yang semisalnya. Ada juga definisi yang agak panjang, al-wahyu wa ma yuhi ma yuhillahu ila nabiyyin min anbiya fayusbituhu fi qalbihi fayatakallamu bihi wa yaktubuhu wa huwa kalamullah. Jadi wahyu itu adalah apa-apa yang diwahyukan Allah kepada nabi di antara nabi-nabi Allah, kemudian menetapkan di dalam hatinya. Nabi itu berkata dengan wahyu tersebut, menuliskannya, dan wahyu itu adalah kalamullah. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Pembahasan wahyu ini adalah pembahasan akidah. Seorang muslim wajib meyakini adanya wahyu. Pasti ya, harus. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu wahyu. Iman pada Al-Quran bagian dari akidah kita. Maka wajib bahwa iman pada wahyu. Dalil mengenai wahyu adalah dalil nakli, bukan dalil akli. Karena wahyu merupakan perkara gaib yang tidak mungkin akal manusia bisa mengindranya. Karena ada Al-Quran, maka kita belajar, mempelajari Al-Quran, dari Al-Hadis, kita pelajari, maka kita akan menemukan dalil-dalil tentang wahyu itu ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Akal memiliki wilayah sendiri yang tidak dapat dilampauinya, yaitu yang bisa mengantarkan pada hakikat eksistensi Al-Khaliq, yang memberi petunjuk kepadanya. Jadi kalau kemudian kita memikirkan tentang keberadaan Allah, itu bisa. Kita ada ini karena Allah Maha ada. Gak mungkin kita ada, ya, kalau Allah nggak ada. Gak mungkin itu. Allah Maha ada. Yang memberi petunjuk kepada Allah dengan cara kita berpikir maksimal bahwa manusia, alam ini, terus kehidupan ini, semuanya itu pasti ada yang menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita telah pasrah menerima hakikat ini, maka kita telah mendapat hidayah, yang hakikatnya adalah sikap taslim, pasrah terhadap apapun yang dikabarkan kepada kita. Disinilah kita mendapat hidayah kholqiyah, kemudian hidayah irsyad wal bayan dari Al-Quran kita pelajari, akan kita ikuti apa yang diperintahkan dan kita jauhi apa yang dilarangkan. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyyina min ba'di. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tadi dalil-dalil tentang wahyu. Al-Quran itu wahyu. Dalil tentang hakikat wahyu cukup dengan dalil mengenai kemukjizatan Al-Quran yang telah terbukti secara akli bahwa wahyu ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdalil tentang hakikat wahyu dengan dalil-dalil ilmiah untuk mendekatkannya kepada akal, justru akan menjauhkan pada kebenaran. Justru akan menjauhkan dari kebenaran. Ya, meskipun ada yang berusaha meneliti menggunakan kaidah-kaidah ilmiah untuk menetapkan hakikat wahyu, adanya teori hipotesis, hipnotis ya, hipnotis. Wahyu itu seperti hipnotis itu. Jadi Rasulullah kena hipnotis oleh Jibril. Atau seperti sarana informatika modern ya, telepon itu. Enggak seperti itu. Hal ini jelas sangat salah ya. Kesalahannya tampak, yaitu ketika berusaha menjelaskan kepada orang-orang yang sulit memahami wahyu, terus kemudian gambaran wahyu tersebut dijelaskan sesuai dengan pemahaman mereka, yaitu layaknya hipnotis, proses merekam melalui pita kaset, kemudian mengcopy dan memindahkannya ke tempat lain melalui faksimil dan seterusnya. Tidak seperti itu. Itu salah. Tidak ada keraguan bahwa jalan ini bukanlah jalan menuju iman. Jalan yang benar dalam menuju iman terhadap Al-Quran, taslim, bahwa memang Al-Quran itu setelah kita teliti tadi yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kalamullah ya, yang semata-mata Al-Quran itu kalamullah, wahyu, mukjizat, itu ya sudah, apa yang dikabarkan oleh Al-Quran kita terima gitu saja, nggak usah mereka-reka dengan pikiran kita sendiri, perkara yang gaib. Nah, kalau kita
Buka Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 ternyata dijelaskan kondisi turunnya wahyu itu seperti apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Hendaknya ikhwan fillah rahmatullahi alaikum, kita bisa menghafalnya ya. Lebih baik kalau kita hafal Al-Qur'an ya. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Jadi Al-Quran turun, wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan 3 cara ini. Pertama, langsung ya, ketika Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung. Ini seperti ketika Isra Mi'raj, Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, di sana Rasulullah bertemu dengan Allah langsung. Au min wara'i hijab, atau di belakang tabir. Au yursila rasulan, atau mengutus malaikat Jibril. Biasanya mengutus malaikat yang namanya Jibril. Kondisi pertama ya, misalnya ini melalui ilham dalam keadaan terjaga dan wahyu disampaikan dalam pikiran Rasulullah SAW sehingga beliau menyadarinya ya. Seperti hadis riwayat Bukhari Muslim mengabarkan tentang contoh ini. Rasulullah bermimpi dalam tidurnya didatangi Jibril. Jadi sesungguhnya Jibril telah membisikkan ke dalam pikiranku bahwa seseorang tidak akan mati sebelum terpenuhi rezekinya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan berbaguslah cara mencari. Ini wahyu sampai kepada Rasulullah dengan cara mimpi tadi. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Ketika Allah berkata kepada Rasulullah, maka itu pasti wahyu. Terus kemudian awal perkara didatangkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidurnya. Beliau tidak bermimpi, melainkan datang laksana cahaya yang terang, menyingsing di waktu fajar. Ya, itu kondisi pertama. Kondisi kedua, miwaroi hijabin, dari balik tabir. Seperti Nabi Musa, ya. Wa kallamallahu Musa taklima, itu di balik tabir. Ya, tatkala Musa sampai ke tempat api itu diserulah dia arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon ya. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Allah berbicara dengan Nabi Musa di balik tabir. Seperti seseorang yang berbicara dengan orang lain yang berada di balik tabir berdasarkan sebagian khosiat yang dimilikinya. Orang yang di balik tabir itu mendengar suaranya meskipun dia tidak mampu melihat bentuknya. Seperti itulah gambaran sederhananya ya. Kan nggak mungkin kita kemudian menganalogikan Allah dengan makhluk, itu nggak mungkin ya. Untuk memudahkan memahami saja. Ya, seperti itulah yang terjadi pada Nabi Musa ketika Allah berbicara kepadanya. Peristiwa seperti ini tidak terjadi pada Rasulullah kecuali hanya pada satu kondisi saat Isra Mi'raj. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Yang ketiga, ayur sila rasula, atau dengan mengutus utusan. Kondisi ini kondisi yang paling sering terjadi. Nazala birruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin, dengan mengutus malaikat Jibril, ar-ruhul al-amin. Contoh lagi misalnya Arkanuddin, ketika Rasulullah bersama para sahabat di sebuah majelis, tiba-tiba datang seseorang yang sepertinya habis bepergian dari tempat yang jauh, minta diajari mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Ternyata dia adalah Jibril alaihissalam. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Bentuk yang paling berat ketika wahyu turun adalah ketika wahyu turun seperti bunyi gemerincing lonceng, sehingga beliau SAW sampai roboh, ya, sampai pingsan. Lalu beliau menyadari apa yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling berat, sampai kemudian beliau tertekan betul. Tapi ada juga bentuk yang paling ringan, yaitu ketika Jibril datang menyerupai seorang laki-laki dan mengajak bicara Rasulullah SAW, lalu Rasulullah faham, oh itu wahyu, begitu. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Sampainya wahyu kepada kita adalah dengan melalui proses nakli. Ya, sampainya itu proses nakli, yaitu diambil dari jalan pemberitaan, talaki dan istimbat, dari guru terus begitu. Bukan melalui eksperimen dan kesimpulan layaknya metode ilmiah, bukan melalui penelitian bukan, tapi dari guru, dari sanad. Alhamdulillah, iwan fillah, kalau
Saya sanad Al-Quran ini dari Al-Rabi', dari Al-Munawir. Pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari wahyu merupakan sakofah, yang cara mendapatkannya sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu dengan ikhbar, talaki, dan istimbat. Sakofah Islam seluruhnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dari keduanya, dengan memahami keduanya, dan yang mengharuskan keduanya, muncullah seluruh cabang sakofah Islam. Ada fikih, ada hadis, ada akidah, akhlak, ada apa lagi misalnya yang sakofah Islam itu banyak sekali. Ada faraid, misalnya ada nasab dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu semua sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Keduanya termasuk sakofah Islam juga. Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW agar beliau menjelaskan kepada manusia. An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Al-Quran menyuruh kaum muslim agar mereka mengambil apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mengambil apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak mungkin kecuali setelah memahami dan mempelajarinya. Akibatnya tentu membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang bisa mengantarkan pada pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga muncul berbagai macam pengetahuan Islam. Ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, tauhid, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Ini ya definisi Al-Quran yang telah kita sampaikan kemarin. Al-Quran itu kalamullah al-mujiz al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu tawaturon wal muta'abbadu bihi tilawatan. Terus kemudian Al-Quran dan wahyu sudah kita sampaikan barusan. Kita masuk Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ismatu Rasul, kemaksuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Rasulullah itu ummi, Rasulullah itu bukan mujtahid. Dan hal ini termasuk perkara akidah. Karena ini perkara akidah maka menggunakan dalil akli, ya. Rasionalitas kita mengatakan bahwa Muhammad SAW lahir dari keluarga yang hanif. Masa kecilnya terjaga dari kezoliman dan kesesatan kaum jahiliyah. Kesesatan jahiliyah Bani Quraisy, ya, kesesatan jahiliyah Quraisy. Muhammad disusui oleh Halimah binti Sa'diyah. Masa kecilnya mengembalakan kambing, dibelah dadanya oleh malaikat untuk dibersihkan kotoran hatinya, menjadi yatim piatu dan dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Masa remajanya pernah mendamaikan perselisihan antara Quraisy yang berebut siapa yang paling berhak memasang kiswah Ka'bah. Kegiatannya membantu Abu Thalib berdagang menjual barang dagangan Khadijah yang kemudian menjadi istrinya. Lalu Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun dengan membawa risalah sebagai penghubung antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan solusi-solusi yang diperlukan demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW dari kalangan bangsa Arab, menampakkan mukjizat yang menantang para bulaghah, ahli balaghah, ahli bahasa, agar mendatangkan satu ayat yang semisal Al-Quran tapi mereka tidak mampu melakukannya, seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, mereka menentang Al-Quran bahkan dengan cara kekerasan dan ancaman pedang. Menuduh Al-Quran karya Muhammad sekalipun dibantah sendiri oleh Al-Quran sebagaimana dalam Quran surah An-Nahl ayat 103 yang tadi saya jelaskan. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Jadi ini tuduhan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diajarkan oleh seseorang, ya, kepada Muhammad. Padahal lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyun. Padahal bahasa orang yang dia tuduhkan tadi itu bahasa ajam. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin, dan ini Al-Quran ini bahasa Arab. Gimana kan beda bahasa Arab dengan bahasa ajam? Dibantah sendiri oleh Al-Quran. Bahkan mereka juga meragukan kredibilitas Rasulullah SAW karena dianggap tidak bisa baca tulis. Masa nggak bisa baca tulis kok menyampaikan wahyu kepada bangsa Arab yang pada saat itu kejahilannya merata kan? Bagaimana mungkin orang yang buta huruf bisa menjadi nabi? Begitu sanggahan-sanggahan mereka itu, orang-orang kafir Quraisy itu. Tapi itu semua ditolak oleh Al-Quran.
Ya, semua dijelaskan oleh Al-Qur'an bahwa ini karena memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi memang Allah yang menghendaki Rasulullah jadi nabi, Muhammad jadi nabi itu Allah gitu. Ya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf. Jadi yang ummi itu sebetulnya bukan hanya Rasulullah, tapi masyarakat itu masyarakat ummi. Mayoritas masyarakat Quraisy pada waktu itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kecuali hanya beberapa saja yang memang ahli balaghah tadi, yang memang mereka pintar dalam sastra. Karena itulah Al-Qur'an turun untuk melemahkan kepandaian orang-orang yang dalam bersastra itu. Ya, itu. Tapi Rasulullah orangnya mau belajar gitu kan, sehingga tidak selamanya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Mau belajar dan pada akhirnya Rasulullah bisa membaca, bisa menulis. Mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab yang al-hikmah ini. Jadi Allah sendiri yang mengajarkan kepada Rasulullah SAW bagaimana cara mensucikan, mengajarkan kitab. Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, pada awalnya memang masyarakat Mekah, Quraisy memang sesat kan. Terus kemudian datanglah Islam, lalu Islam menjadi cahaya di Madinah, Fathul Mekah, kemudian Mekah ikut masuk Islam juga. Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Perlu dijelaskan bahwa mayoritas bangsa Arab saat itu buta huruf, ummi, ya. Mayoritas mereka jahiliyah. Sementara yang bisa tulis menulis tidak banyak. Muhammad dibesarkan di lingkungan yang ummi ini. Keummian Rasulullah SAW bukanlah perkara yang beliau inginkan untuk menjadi sifat selamanya. Tapi karena faktor lingkungan saja di mana beliau dibesarkan. Wajar gitu loh. Ayat pertama turun adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini jelas sekali bahwa justru dengan ayat ini Islam datang mengajar, memerintahkan pemeluk-pemeluknya untuk belajar tulis menulis, pembelajarannya serta ilmu pengetahuan mendapat perhatian yang sangat tinggi. Ini jelas sekali Al-Quran turun memberantas keummian itu, kejahilian itu. Rasulullah SAW sejak awal menyebarkan baca tulis, beliau menggunakan kesempatan sebaik mungkin agar mayoritas kaum muslimin dan generasi mereka dapat mempelajari baca tulis. Ya, kisah masyhur setelah perang Badar, para tawanan perang yang bisa baca tulis diberi kesempatan menebus dirinya dengan mengajarkan baca tulis kepada 10 orang pemuda Madinah. Pada perjanjian Hudaybiyah, ketika menuliskan teks perjanjian, beliau SAW mengutus Ali bin Abi Thalib agar menulis sesuai dengan permintaan Suhail, delegasi dari Quraisy. Artinya apa? Rasulullah juga tahu gitu loh. Apakah Rasulullah kemudian buta huruf? Enggak. Kenapa? Rasulullah orangnya suka belajar. Di awal memang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi kemudian seiring dengan turunnya wahyu, dibimbing oleh Jibril, beliau sadar bahwa ini juga diperintahkan agar untuk dicatat oleh para sahabat. Jadi ngerti tulisan. Ya, beliau bukan buta huruf. Ya, masa kecilnya buta huruf karena lingkungannya. Ketika wahyu pertama turun, beliau belajar membaca menulis. Kemudian beliau mendorong sahabat-sahabatnya, termasuk dirinya sendiri untuk bisa baca tulis. Beliau SAW tahu tulis menulis, namun beliau punya sekretaris yang bertugas menuliskan Al-Quran dan teks-teks kenegaraan, seperti surat-surat dan teks perjanjian. Itu artinya apa? Artinya di akhir hayatnya Rasulullah sudah bukan buta huruf, Rasulullah bisa membaca, bisa menulis. Itu di akhir hayat beliau. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW bukan mujtahid. Apa-apa yang disampaikan Rasulullah SAW adalah wahyu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama unzirukum bil wahyi. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kalian dengan wahyu. Jadi kalau mujtahid berarti akan ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Enggak, Rasulullah tidak kalau begitu maksumnya bagaimana? Rasulullah kan maksum, terhindar dari kesalahan gitu kan. Meski kemudian ada tuduhan-tuduhan
Rasulullah melakukan kesalahan, ya. Tapi itu bukan kesalahan sesungguhnya. Nanti dijelaskan. Apalagi kemudian apa yang datang dari Rasulullah itu bukan hawa nafsu dari wahyu, melainkan dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu Al-Quran, bukan wahyu, bukan hawa nafsu, bukan hawa nafsu. Melainkan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan untuk disampaikan adalah wahyu. Baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Beliau maksum dari kesalahan dalam tablik atau ketika menyampaikan risalah. Mustahil bagi diri Rasul SAW terdapat kesalahan atas apa yang beliau SAW sampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walhasil, tidak boleh sama sekali Rasulullah SAW berijtihad. Apa saja yang beliau sampaikan, akidah, hukum, pemikiran, kisah, dan lain sebagainya, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun diamnya Rasulullah SAW adalah wahyu. Kita dituntut untuk mengikutinya. Jadi kalau ada contoh misalnya Abdullah bin Umi Maktum yang mendatangi Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, lalu Rasulullah SAW berpaling atas Abdullah bin Umi Maktum, itu bukan kesalahan. Karena apa? Karena sama-sama dakwah. Itu benar. Cuma Rasulullah meninggalkan perkara yang aulawiyat, perkara yang lebih utama. Itu yaitu kepada Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Ya. Kecuali dalam perkara-perkara keahlian dan perbuatan-perbuatan yang bersifat jibiliyah. Sebagai tabiat manusia. Misalnya cara berjalan, berbicara, makan, dan lain-lain. Sama. Kita sama Rasulullah sama. Ya, hadis yang berkaitan dengan penyerbukan kurma itu dia untuk tentang keahlian. Penentuan tempat yang strategis di perang Badar, keahlian juga. Strategi perang Uhud antara menghadang musuh di dalam kota atau di luar kota. Bahkan tidak jarang beliau SAW menunggu-nunggu turunnya wahyu ketika ditanya mengenai suatu permasalahan tertentu yang belum ada hukumnya. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Tadi, kalau misalnya terkait peristiwa-peristiwa yang seakan-akan beliau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang dilakukan, maka sesungguhnya itu bukan sebuah kesalahan, melainkan tarkul aula, meninggalkan perkara yang lebih utama, ya. Kisah Abdullah bin Umi Maktum, ya, yang tadi saya sampaikan, saya jelaskan, juga kisah mengenai izin berperangnya dua orang munafik di Quran surah At-Taubah ayat 43. Mengenai tawanan perang dan lain sebagainya, banyak kisah-kisahnya itu. Kesimpulannya, Al-Quran merupakan wahyu kalamullah yang bisa dibuktikan dengan akal, secara akliyah bisa. Rasulullah itu maksum, terjaga dari kesalahan ketika menyampaikan risalah. Ketika Islam turun, bangsa Arab adalah bangsa yang ummi. Rasulullah SAW menggalakkan keahlian baca tulis untuk mendakwahkan Islam. Rasulullah SAW bukan mujtahid. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.